Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa dong Kak. Iya, pastinya luar biasa ya. Tetap sukacita? Sukacita dong. Sekarang kita mau muji nama Tuhan Kak. Ayo Kak. Yuk Adik-adiknya boleh bangkit berdiri? bangkit berdiri dong adik-adik supaya kita lebih semangat dalam memuji Tuhannya. Kita menyanyi lagu apa Kak? Ku masuki Yuk, gerbangnya. Bang, kita masih nyanyi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang ke-7 pada hari ini. Hukum Taurat yang ke-7. Hukum Taurat yang Tujuh. Jangan engkau berzina. Jangan kau berzina. Sekali lagi, jangan engkau berzina. Jangan kau berzina. Dalam bahasa Bataknya, unang ho mangalakop. Unang ho mangalakop. Sekali lagi, unang ho mangalakop. Unang ho mangalakop. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih. Dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kuatkanlah kami untuk melakukan dengan sesuai hukum-Mu. Amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sekarang mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagu Tuhanlah Gembalaku. Iya, ya. Ayo Bang. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya.
Ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. ya adik-adik masih tetap semangat? Masih dong Kak. Masih semangat ya? Iya, semangat sekali Kak. Sekarang hari Minggu masih pagi cerah, mataharinya masih panas. Sekarang adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Ivo? Dengar dia panggil nama Iya, saya. dengar panggil nama saya. Nah ini kita nyanyikan dengan sukacita ya dan semangat. Kalau adik-adik mau tepuk tangan boleh, mau lompat-lompat boleh ya. Silakan Bang. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, Yuk dengar. ya. Sekali lagi kita nyanyikan Kak, dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah. oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Sekali lagi Kak ya, kita nyanyikan biar lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dalam Lukas 14 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan. Persembahan kita digabung aja dengan orang tua ya adik-adik. Mari kita bernyanyi. Bang, kita nyanyi. Ya adik-adik boleh sambil bernyanyi, sambil bergoyang, boleh bertepuk tangan ya. Kelas niro doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Go kelas niro doa dingolukon. Kita bawa. Totong di rohako, mau
adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik masih tetap semangat ya. Sekarang kamu mau memberitakan pengumuman ya. Di mana minggu depan kita ketemu di majalah online adik-adik ya, majalah Pelita. Adik-adik jangan lupa disiapkan handphonenya. Boleh minta bantu mama papahnya atau kakaknya atau abangnya ya untuk membuka videonya ya atau video ini atau majalahnya adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik yang kelas kecil A yang belum bisa baca, boleh dibacain sama mamanya, bapaknya, atau kakaknya ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya, kalau adik-adik mau ibadah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi. Adik-adik bawa Alkitab ya. Dan minggu depan kita ketemu di majalah online dan 2 minggu lagi kita akan ketemu di video ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga apalagi Kak Ibu? Kakak-kakak sekolah minggunya adik-adik mau mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang berulang tahun di bulan September. Mungkin kemarin kita Maret belum ya, sekalian aja dari bulan kita Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Selamat ulang tahun adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati adik-adik semua. Ya, pengumumannya ada lagi kah? Ada lagi? Ada lagi Kak Ineng? Sudah ya, cukup ya. Cukup. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya, siapkan hati, pikiran dan telinganya. Kita mau nyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan tak
Selamat hari Minggu adik-adikku yang saya cintai dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali memuji Tuhan di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi demi kesehatan dan keselamatan kita. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Swaloon Siregar. Mulai tanggal 23 Agustus yang lalu kami dikukuhkan melayani di HKBP Bandung Timur ini. Kami datang dari HKBP Denpasar, Bali. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita, walaupun pada waktu masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita masih bersekutu komunikasi lewat live streaming atau YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup dan kabar baik untuk kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan Allah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, adik-adik sekolah minggu yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sering digambarkan menjadi gembala yang baik. Dan memang benar bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Dalam firman Tuhan yang saya bacakan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mau berkorban untuk domba-dombanya. Gembala yang mau memperhatikan domba-dombanya. Saya menjelaskan tugas gembala. Kalau di kampung, di Sumatera, gembala selalu berada di belakang ternak yang digembalakannya. Ternak di depan, gembala di belakang dan memegang cambuk. Apabila ada dari ternak yang mau membelok ke kiri atau ke kanan dan tidak mau bersama-sama dengan ternak yang lain, si gembala dapat mencambuk dan mengarahkan.
Tetapi kalau di Palestina, gembala posisinya di depan, memegang tongkat, dan domba-dombanya ngikut dari belakang. Tugas gembala selalu membersihkan rumput, mana tahu ada duri, mana tahu ada ular, atau tantangan yang lain. Kalau di Palestina, gembala sering kena patok ular. Kenapa? Karena dia yang duluan menghadapi dan sering terinjak. Apabila ada serigala yang mau memangsa ternaknya, si gembala duluan mempertaruhkan nyawanya. Itu makanya digambarkan dalam firman Tuhan ini, gembala yang baik adalah gembala yang selalu menuntun dombanya. Kalau dalam Mazmur 23 dikatakan, menuntun ke air yang tenang, mencari di mana ternak itu bisa minum, menuntun ke rumput yang hijau. Itulah tugas gembala, karena dia di depan. Seperti itulah Tuhan Yesus Kristus yang baik sebagai juru selamat yang mau menyelamatkan kita. Dia rela berkorban di kayu salib. Dia berada di depan, mendahului kita dalam setiap pikiran, mendahului kita dalam setiap pekerjaan kita. Tugas dan tanggung jawab seorang gembala memang sangat berat. Gembala yang baik adalah gembala yang selalu memperhatikan kawanan dombanya dengan tulus. Tidak seperti gembala upahan. Ini yang digambarkan kepada kehidupan kita sehari ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus, yang mampu dituntun Tuhan, yang memberikan hidupnya diarahkan Tuhan. Maukah kita Yesus menjadi gembala kita? Maukah kita diarahkan oleh Tuhan lewat firman-Nya? Atau kita hanya diarahkan oleh pikiran kita sendiri? Kita merasa pintar, kita merasa hebat, kita merasa mampu. Orang Kristen yang baik, anak-anak Tuhan yang setia akan firman Tuhan adalah mereka yang mau dituntun dan digembalakan oleh Tuhan Allah. Orang yang sudah mau digembalakan Tuhan, dia harus mampu juga menjadi gembala bagi dirinya sendiri. Mampu mengendalikan dirinya, tidak mau terpengaruh. Bukankah banyak orang, bahkan anak-anak, dia lebih percaya sama orang lain, dia lebih percaya sama anak-anak yang di luar sana daripada sama orang tuanya sendiri. Dia lebih percaya daripada orang yang di luar sana, daripada gurunya, daripada pembimbingnya. Kini Tuhan mengajak kita, Yesus gembala yang baik, setia menuntun kehidupan kita. Gembala yang baik adalah gembala yang mempertanggungjawabkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Tidak seperti gembala upahan yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Apa itu gambaran gembala upahan? Itulah gambaran orang-orang yang tidak menghargai waktu. Ketika disuruh belajar, kamu harus belajar 2 jam katanya. Kata gurunya, pikirannya, perhatiannya bukan kepada bukunya, tetapi dia hanya melihat jam. Berapa lama lagi lewat 2 jam? Dia tidak membenahi hidupnya. Gembala upahan adalah gembala yang punya prinsip asal bapak senang. Kalau di depan orang tuanya, kalau di depan kakaknya, kalau di depan gurunya, pura-pura baiklah dia belajar. Tetapi ketika orang tuanya sudah lewat, dia bermain sebebas-bebasnya.
itu tidak bertanggung jawab. Bukankah dikatakan tadi bahwa Tuhan melihat kehidupan kita dimanapun. Di kamarmu jangan kamu merasa sendiri, Tuhan hadir di sana. Apa yang kau kerjakan, Tuhan melihat. Itu makanya Tuhan itu omnipresent, maha hadir di segala tempat. Bukan hanya omnipresent, tetapi omnipotens juga, berkuasa untuk menolong kehidupanmu. Imanilah, percayalah bahwa Yesus Gembala yang baik itu setia menuntun kehidupanmu. Orang, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang setia, yang mau dituntun Tuhan, yang mau dibimbing Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupnya hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Biarkan hidupmu dijaga dan dibimbing Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Biarlah Tuhan yang hadir menjadi gembala dalam hidup kita, itu yang selalu setia menuntun dan mengambil kehidupan kita menjadi berharga di hadapannya. Ingat, Tuhan selalu hadir mempertaruhkan hidupnya menyelamatkan kita. Dia berkuasa untuk memberikan apa yang kita perlukan. Dia berkuasa memperlengkapi apa yang perlu dalam kehidupan kita, karena Dia selalu mengasihi kita. Tuhan adalah gembala kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami, yang menuntun membimbing kami. Engkau selalu berada di depan kami, mendahului kami dalam setiap langkah kami, pikiran kami, pekerjaan kami, penglihatan kami. Tolong kami Tuhan. Tuhan hadir di setiap kehidupan kami. Jangan dibiarkan kami berjalan sendiri, tetapi biarlah Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Walaupun kami beribadah di rumah bersama dengan orang tua kami kinan percaya bahwa Tuhan selalu membimbing, menjadi gembala dalam hidup kami. Berkati seluruh orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, abang dan kakak guru sekolah minggu. Berkati juga pembelajaran kami yang walaupun pembelajaran secara online dari rumah, biarlah Tuhan hadir sebagai gembala dalam hidup kami. Berkati gerejamu HKBP Bandung Timur ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Biarlah Tuhan membimbing, menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mau dipimpin lagi sama Amang Pendeta, kita akan memuji Tuhan lagu ikut saja Tuhan. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri karena kita akan tutup ibadahnya ya. Ayo. Selamatku di lembah berbunga dan air sejuk, biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyi sekali lagi ya, aku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan air sejuk, biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Putar adik-adik. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan
biar kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kekuasaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.